Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video kali ini kita akan membahas tentang sumber hukum Islam. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dilakukan secara benar. Kebenaran dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beribadah yang sesuai dengan ketentuan kitab suci, Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad. Untuk memahami pemahaman atau proses dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan hasil ijtihad, kita perlu pemahaman sumber hukum Islam ketiganya. Perhatikan materi berikut ini. Baiklah, kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga, ijtihad. Kita akan bahas dulu tentang Al-Quran. Pengertian dan kedudukan Al-Quran. Al-Quran tentunya sudah kalian pahami ya, merupakan kitab suci umat Islam. Bentuknya lafaz, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memakai bahasa Arab dan bersifat mutawatir yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Kedudukan Al-Quran sangat banyak ya, salah satunya sebagai sumber hukum pertama dan utama. Selanjutnya juga ada sebagai penegas di bidang akidah dan ibadah, sebagai pemberi kabar berita, kabar gembira, sebagai pemberi motivasi lahirnya iptek, dan juga sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat ini tidak ada tandingannya ya, dibandingkan apapun. Lanjut tentang As-Sunnah. Kedudukan As-Sunnah, sumber hukum Islam yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah menurut bahasa merupakan ketetapan, cara, atau suatu hal yang biasa dilakukan. Isi kandungannya ada 3, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Adapun kedudukan as-sunnah di sini, yang pertama sebagai dasar hukum Islam, kedua menguatkan dan menegaskan hukum Al-Quran, ketiga menjelaskan dan merinci hukum yang masih global. Terakhir, menetapkan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Saling melengkapi ya. Yang terakhir tentang ijtihad. Ijtihad itu apa ya? Ijtihad berasal dari lafaz ijtihad, yang artinya mencurahkan tenaga dan pikiran. Menurut istilah, yaitu mencurahkan seluruh kemampuan berpikir untuk melakukan syariat dari dalil-dalil syara, yaitu Al-Quran dan hadis. Sedangkan kedudukan ijtihad, penggalian sumber hukum Islam para ulama mujtahid menggunakan berbagai metode, antara lain ijma, qiyas, istihsa, dan uruf. Nah, demikian penjelasan tentang sumber hukum Islam ketiganya, sedikit penjelasan. Selanjutnya, kalian bisa mencari makna dari ijma, qiyas, istihsa, dan uruf. Gitu ya, nanti dicari dulu itu sebenarnya apa sih, hubungannya apa dengan ijtihad dan lain sebagainya. Kita akan bahas nanti saat kalian sudah menjawab makna-makna berikut ini. Baiklah, demikian penjelasan tentang sumber hukum Islam. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa lewat email, DM, atau Google Classroom, atau di e-learning juga boleh. Japri ya, di line. Sekian, apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!